Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang ada di rumah, bahkan yang ada di jalan. Saat ini kita akan melanjutkan seri pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Melihat Orang Melalui Penglihatan Yesus. Kita tiba pada pelajaran yang ketiga hari ini setelah kita melalui dua pelajaran sebelumnya. Dalam tema pelajaran kita, menjalin persahabatan untuk Yesus dan dalam misinya Yesus. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran ini, saya mengundang kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami, sehingga pelajaran yang akan kami pelajari hari ini akan menolong kami untuk terus melayani Engkau. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudaraku, saya katakan tadi bahwa kita sudah ada dalam pelajaran yang ketiga dari seri pelajaran menjalin persahabatan untuk Yesus dan menjalankan misinya atau dalam misi Tuhan. Melihat dari tema pelajaran kita sepanjang 3 bulan ini, yaitu menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya, maka bila mana kita melihat dari tema ini dan kita masuk pada pelajaran yang ketiga, yaitu melihat orang melalui penglihatan Yesus. Ini mengartikan bahwa cara pandang saudara dan saya bukanlah tolok ukur untuk melayani orang. Ya, cara melihat kita bukanlah dasar untuk bagaimana kita melihat orang. Hari ini dalam pelajaran kita akan dikoreksi oleh Yesus bahwa cara pandang kita melihat orang haruslah menggunakan cara pandang Yesus. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, saudaraku, sekali lagi, bahwa penglihatan yang kita harus lakukan adalah penglihatan dalam caranya Yesus, bukan caranya saya atau caranya saudara. Itulah sebabnya ketika dia memanggil murid-muridnya, dia bukan mengatakan bahwa menjadikan mereka itu sebagai penjala orang lain, tapi penjala siapa? Penjala Yesus, menjala manusia. Nah, pelajaran ini menasihatkan tentunya bagi kita harus mengikuti metode Yesus. Nah, itu penting, saudaraku. Sangat penting untuk kita ingat sebelum kita belajar lebih jauh dari pelajaran selanjutnya. Nah, kalau saudara memperhatikan cerita-cerita di dalam Alkitab, kenapa kita perlu melihat cara Yesus dalam melihat orang? Oleh karena banyak sekali pengalaman atau cerita yang diceritakan di dalam firman Tuhan tentang bagaimana Yesus dalam melihat orang. Banyak perjalanan yang sudah dia buat. Perjalanan di jalan-jalan ramai di Yerusalem. Kalau saudara perhatikan dalam pelajaran-pelajaran Alkitab. Kemudian Yesus berjalan di tempat-tempat yang berdebu di Judea. Kemudian Yesus berjalan katanya di lereng-lereng bukit yang berumput di Galilea. Dan saudaraku, ya, kita menemukan bagaimana dia mengungkapkan prinsip-prinsip kerajaan untuk mencari jiwa. Itulah Yesus. Itulah sebabnya kalau saudara membaca firman Tuhan, banyak orang yang bertemu dengan Yesus, termasuk di sana Petrus, ya,
kemudian Yakobus, Yohanes, dan Thomas. Kalau saudara melihat pelajaran ini sangat menarik. Kenapa? Oleh karena Petrus dalam pandangan manusia adalah seorang nelayan kampungan, nelayan biasa yang mungkin tidak berguna. Tetapi saudaraku, Yesus tidak melihat status nelayannya waktu itu. Tapi Yesus sedang melihat ke depan bahwa Petrus akan menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Kemudian Yakobus dan Yohanes, seorang yang kasar. Ya. Tetapi Yesus tidak melihat kekasaran mereka waktu itu. Nah, kalau demikian apa yang Yesus lihat? Yang Yesus lihat bagaimana orang-orang ini yang memiliki kasih yang luar biasa. Itulah yang Yesus lihat. Kemudian Yesus melihat ya Thomas yang waktu itu orang yang ragu, yang suka ragu, tidak mudah untuk mempercayai. Tapi Yesus melihat ketulusan hati dari seorang Thomas. Saya lihat bagaimana Tuhan saudara yang begitu luar biasa, yang memiliki cara pandang yang berbeda. Dia tidak melihat apa yang terlihat saat ini, tapi dia melihat dengan harapan jauh ke depan. Apa jadinya orang ini? Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, itulah sebabnya Tuhan mau agar konsep-konsep ini ditanamkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan konsep yang pertama yang saudara perlu untuk ingat dan tentu mewujudkan itu dalam kehidupan kita sebagai saksi Tuhan yang akan membawa misi dari Tuhan adalah cerita yang terdapat dalam Markus pasal 8 ayat 2 sampai 26. Ini cerita tentang teman-teman dari seorang buta di Bethsaida. Saudaraku, cerita ini luar biasa. Diceritakan dalam cerita ini bahwa teman-teman orang buta ini membawa orang buta itu, ya, membawa orang buta itu kepada Yesus. Ya. Apa pelajaran yang boleh kita lihat di sini? Ada dua kata yang disampaikan di sana dalam Markus pasalnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-26, khususnya ayat yang ke-22. Apa yang disebutkan di sana? Ya. Ini yang Alkitab sebutkan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamahnya. Ada dua kata. Yang pertama adalah membawa dan kedua memohon. Ini menarik saudaraku. Kata membawa berarti orang buta ini tidak berdaya untuk datang kepada Yesus. Ya. Dia tidak tahu bagaimana bertemu dengan Yesus. Pelajaran dari pelajaran ini adalah banyak orang di sekitar kita yang tidak tahu bagaimana bertemu dengan Yesus. Mungkin sayap iman kita lah yang bisa menerbangkan orang itu dan membawa kepada Yesus. Oh, kabar baik saudaraku. Banyak orang yang menunggu kita. Kemudian kata menolong. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Orang-orang ini menolong membawa orang ini, orang buta ini kepada Yesus. Saya yakin orang buta ini kemungkinan besar dia tidak memiliki iman kepada Yesus. Itulah sebabnya orang-orang ini membawa teman-temannya, membawa orang buta ini kepada Yesus. Saudaraku, pelajaran dari pelajaran ini adalah banyak orang di sekitar kita yang tidak mengimani Yesus. Ya, mereka tidak mengenal Yesus. Kita yang mengimani, kita perlu menolong dia untuk membawanya kepada Yesus. Yang berikut adalah memohon, ya, memohon. Memohon artinya meminta, ya, memohon dengan sangat atau mendesak. Apa yang mereka pohonkan? Mereka memohon kepada Yesus agar orang buta ini disembuhkan. Saudaraku, kadang doa kita perlu dinaikkan untuk orang yang lain. Kadang kita sibuk meminta dan memohon kebutuhan-kebutuhan diri kita sendiri dan melupakan kebutuhan orang. Kita perlu datang kepada Yesus, membawa orang, permohonan orang kepada Yesus. Itulah yang Yesus inginkan. Ya. Jadi saudaraku, bagaimana cara memandang Yesus? Ya, itulah yang kita ikuti. Cara pandang Yesus ini akan menentukan, ya, kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan orang lain. Yang berikut,
Pelajaran yang perlu kita lihat dari cara pandangnya Yesus adalah yang tercatat dalam Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 34. Cerita ini mengenai cerita kisah dari seorang wanita Samaria. Nah saudaraku, cerita ini menarik. Kalau saudara membaca cerita ini, ya, pada waktu itu Yesus akan menuju ke Galilea. Ya, dia mau menuju ke Galilea. Tetapi yang anehnya di dalam cerita ini saudaraku, ketika Yesus mau menuju ke Galilea, sebenarnya dia boleh melalui rute yang lain tanpa melalui rute dari orang-orang Samaria ini. Tetapi yang mengejutkan bagi orang-orang atau murid-murid waktu itu, ketika melihat Yesus, gantinya dia berjalan melalui rute yang lain tanpa berjalan di rute orang Samaria. Tapi Yesus memilih untuk berjalan di jalannya orang Samaria, di jalan yang sering dilalui oleh orang Samaria. Nah, konsep orang Yahudi dan murid-murid Yesus pada waktu itu bahwa orang Samaria adalah orang yang najis. Kenapa najis? Ada latar belakang cerita yang membuat orang Samaria ini najis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena orang Samaria dalam pandangan orang Yahudi, dalam pandangan murid-murid, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang menggabungkan penyembahan Yahweh dengan praktek penyembahan berhala. Ya, ada perpaduan penyembahan di sana yang dibuat oleh orang-orang Samaria ini. Dan ini sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi, termasuk murid-murid Yesus. Sehingga mereka sangat tidak ingin agar Yesus melalui rute orang Samaria itu. Tetapi lain saudaraku, Yesus melalui tempat itu dengan tujuan memang Yesus ingin bertemu dengan orang seperti itu. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, metode Yesus kadang radikal. Metode Yesus adalah metode yang sering tidak kita inginkan. Tapi itulah yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Bahwa kita perlu melalui orang-orang yang membutuhkan pertolongan Yesus. Yesus mau agar kita datang dan dekat memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Oh saudaraku, pelajaran penting untuk kita. Kadang kita mau menjauh dari orang-orang yang mungkin dalam pandangan kita tidak mengenal Tuhan. Oh saudaraku, banyak orang yang menunggu kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, bukan masalah ladang, ya, ladang pekerjaan kita. Masalah di sana bukan ladangnya, ya, tetapi penuai yang belum datang kepada ladang tuayannya. Tuayan memang banyak Yesus katakan, tetapi pekerjanya sedikit. Hari ini saudaraku, ada banyak wanita-wanita Samaria yang sedang menunggu kita, yang mungkin kita anggap mereka tidak layak untuk Tuhan. Tapi hari ini pelajaran bagi Yesus, cara pandang Yesus. Kita tidak boleh melihat orang itu tidak layak, karena pandangan itu adalah pandangan Yesus. Yesus yang tahu mana yang layak dan tidak layak. Kita haruslah bekerja dan melayani bagi Tuhan. Bagi Tuhan, semua adalah bagian dari keselamatan itu. Oh saudaraku, luar biasa. Apalagi ya, cara pandang Yesus terhadap orang atau penglihatan Yesus terhadap orang. Yang berikut adalah Yesus mau agar saudara dalam melayani Tuhan, ya, dalam menggunakan pola pandang Yesus adalah Yesus mau saudara bekerja di mana saudara berada. Apa pelajaran yang saudara perlu lihat ini? Kalau saudara baca dalam Yohanes 1 ayat 40 dan 41. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 11. Yohanes 12 ayat 20 sampai 26. Bercerita tentang bagaimana penglihatan rohani Andreas. Dalam cerita ini, kalau saudara melihat Andreas bekerja di mana dia berada. Pelajaran dari kita adalah, mari kita bekerja di mana kita berada. Artinya begini, kadang kita berpikir, bila mana kita mau melayani Tuhan, kita harus melayani. Bila mana saya fasih, seperti Musa pada waktu mau bertemu dengan Firaun. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan aku bukan fasih lidah.
Tapi Tuhan tidak menggunakan seperti itu. Tuhan tahu kemampuan kita. Dan Tuhan bersedia untuk memberikan kemampuan kepada kita bila mana kita memintanya. Saudaraku, Tuhan tidak menunggu saudara jadi fasih baru saudara mau melayani. Tuhan tidak menunggu saudara nanti sekolah S1 dan lain sebagainya baru Tuhan menggunakan saudara untuk melayani. Tidak. Apapun keadaan saudara, ya, siapapun saudara, Tuhan bisa menggunakan saudara. Inilah yang perlu kita renungkan. Ya, bila mana kita mau melayani Tuhan, kita jangan terlalu sibuk untuk memikirkan apa yang tidak kita miliki. Ya, apa yang kita miliki itulah yang harus kita buat, lakukan berdasarkan kemampuan kita. Ya, tentu hal yang paling penting di dalam cerita ini adalah bagaimana kita menerapkan kasih kita kepada orang lain. Dalam pelajaran hari ini, mulailah di mana Anda berada. Kita semua punya cinta. Kita semua punya kasih. Dan itu yang diharapkan oleh Yesus. Kasih, saudaraku, akan menutupi banyak hal. Dan itu yang Yesus inginkan kita lakukan. Saudaraku, dalam pelajaran ini, ada pertanyaan yang perlu kita renungkan. Bila mana kita mau melayani, di mana kita berada, pada kondisi apapun kita. Pertanyaan yang perlu saudara tanyakan dan jawab di hati adalah pertanyaan seperti ini. Apakah ketika saudara melayani, apakah orang merasakan dalam hidup Anda seseorang yang penuh kasih sayang dan perhatian? Itu yang perlu saudara. Bukan karena status kita, status ekonomi kita, status sosial kita, status jabatan kita, dan lain sebagainya. Bukan itu yang mereka tanyakan. Tapi ketika saudara melayani, mereka akan bertanya, apakah ketika kita melayani orang, apakah mereka merasakan dalam hidup kita bahwa kita katanya memiliki kasih sayang yang penuh dan perhatian. Yang kedua yang perlu kita renungkan, apakah orang melihat kita dalam diri kita, kita memiliki kedamaian dan tujuan untuk mereka. Itu yang perlu kita tujukan. Kemudian, apakah hidup kita merupakan sebuah iklan untuk Injil? Ya, saudaraku yang saya kasihi, ini sangat penting. Apakah kita bisa membangun persahabatan bagi Allah dengan membagikan Yesus kepada orang lain? Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, hal ini begitu penting untuk kita renungkan, ya, di dalam melayani Tuhan, di mana kita berada. Yang berikut, bagaimana cara pandang Yesus, ya, melihat orang, melayani orang. Yang berikut adalah bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sulit, yang sukar, yang menjengkelkan, yang membuat kita rasa ini tidak orang yang tidak tepat dengan saya. Bagaimana kita melayani orang seperti itu? Bagaimana kita melayani orang yang menfitnah kita, ya, mencaci maki kita, mungkin mencuri barang-barang yang kita miliki dan lain sebagainya. Bagaimana kita melayani orang-orang seperti ini? Kalau saudara baca Matius pasal 4 ayat 18 dan ayat 19, Markus 12 ayat 28 sampai 34, Lukas 23 39 sampai 43. Ini cerita bagaimana Petrus, Yohanes, ahli Taurat dan pencuri di kayu salib. Sudah boleh melihat bagaimana Petrus, ya, orang yang kasar, saudara, dalam pandangan Yesus, dalam pandangan waktu itu, orang ini kasar. Tetapi Yesus tidak melihat dari kekasaran Petrus. Yesus melihat di balik itu, orang ini akan menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Saudaraku, bila mana kita melihat orang, jangan melihat dari sisi lahiriah yang mungkin menjengkelkan hati saya. Tapi lihat ke depan, mungkin orang ini akan menjadi orang yang luar biasa bagi Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kemudian, sudah boleh melihat bagaimana kisah dari Yohanes, seorang yang kasar katanya, ya, tetapi menjadi seorang yang paling lembut, yang penuh dengan kasih. Kemudian sudah boleh melihat bagaimana seorang ahli Taurat, ya,
Kemudian sudah boleh melihat orang-orang yang lain selain mereka ini, termasuk pencuri di kayu salib ini. Orang melihat orang-orang ini tidak pantas untuk diselamatkan. Ketika pencuri berada di kayu salib dan mengatakan, Tuhan, ya, jikalau sekiranya mungkin, bila mana engkau sudah ada di Firdaus, ingatlah akan aku. Oh saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, bahwa Yesus ketika mendengar kata-kata pencuri di kayu salib itu, Yesus katakan kepadanya, aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Oh luar biasa. Yesus tidak melihat orang ini menyulitkan hidupnya, menyakitkan hatinya. Tapi Yesus melihat bahwa orang ini adalah milik surga, miliknya. Itulah sebabnya dia terus mengajak orang untuk datang kepadanya. Luar biasa saudaraku, Tuhan kita ini. Kemudian, bagaimana cara pandang Yesus melihat orang? Ya. Yang berikut adalah, Yesus berkata, marilah kita rasakan peluang-peluang yang tersedia. Dalam setiap kesempatan saudari, mari kita buka mata rohani kita. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Ya. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul 8, ayatnya yang ke-26 sampai 38. Ini kisah tentang Filipus. Ya, bersama dengan Sida-Sida pada waktu itu. Sida-Sida Ethiopia. Kemudian cerita ini berlanjut. Malaikat memerintahkan agar Filipus datang menemui Sida-Sida itu. Dalam kisah ini, Yesus mau mengajar, ya, untuk kita cekatan, ya, cepat dan cekatan menggunakan peluang dalam perjalanan orang Ethiopia ini. Ya. Tentunya kalau Filipus membiarkan kesempatan itu, mungkin saja orang Ethiopia ini tidak pernah bertobat. Tapi Filipus tidak menyanyiakan kesempatan itu, peluang itu. Saudaraku, bila mana saudara melihat peluang, jangan pernah menyanyiakan peluang itu. Datang cepat dan tepat, cepat dan cekatan. Karena bila mana saudara dan saya coba untuk menunda hal itu, ini akan sangat berbahaya. Dan kesempatan itu akan pergi meninggalkan kita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum saya mengakhiri pelajaran ini, saya mau membaca satu kutipan. Ya, satu kutipan dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini. Dia katakan begini, saudaraku, mengapakah kita tidak berdoa seperti ini bila mana kita mau bersaksi bagi Tuhan dalam cara pandang Tuhan? Inilah doa itu. Tuhan, aku bersedia digunakan untuk kemajuan kerajaan-Mu. Buka mataku sehingga aku bisa melihat ketersediaan peluang yang Engkau buka setiap hari di hadapanku. Ajari aku supaya bisa melihat ketersediaan itu, supaya aku bisa menjadi peka terhadap orang-orang di sekitarku. Tolong aku untuk mengucapkan kata-kata pengharapan dan dorongan serta membagikan kasih dan kebenaran-Mu kepada mereka yang aku hubungi setiap hari. Jika Anda akan berdoa seperti itu, Tuhan akan melakukan beberapa hal luar biasa dengan hidup Anda. Saudaraku, mari kita melayani bagi Tuhan. Mari kita tidak jemu-jemu untuk melayani Tuhan. Melihat orang-orang di sekitar kita, di mana kita berada. Dan jangan meninggalkan peluang-peluang. Kita harus mengambil itu dengan cepat dan cekatan. Dan pandanglah orang-orang ini sebagai orang-orang yang potensial bagi kerajaan Tuhan. Jangan melihat keadaan mereka sekarang, tapi lihatlah keadaan mereka di balik itu. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa di atas dunia ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Adalah doa saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami manusia tak berdaya. Kadang kami melihat orang dari sisi pandangan kami.
Tapi hari ini kami diajar untuk melihat orang dari pandangan Tuhan. Sehingga kami peduli, prihatin, dan mau menolong, membantu mereka untuk datang kepadamu Tuhan sebagai saksi. Untuk itu tolong kami, Roh Kudus menolong kami, agar kami dimampukan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti program ini. Mulai pelajaran sekolah sahabat, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.